Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Entah apa yang direncanakan oleh keluarga Xavier. Mereka akan menikahkan Yvonne Xavier dengan tuan muda dari Sintoway. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6410 sampai 6414. Chapter 6410. Di dalam Presidential Suite di Hotel Geraldton, Jesse Xavier dan Mabon Wright duduk berhadapan. Tuan muda Wright, kamu adalah penyelenggara dan orang yang bertanggung jawab atas konferensi real estate ini. Jesse Xavier berkata ringan sambil meminum Yukian Longjing di cangkir. Jadi, kamu bertanggung jawab untuk memberitahu keluarga Thompson tentang hasil penyelidikan kami. Aku yakin kamu bisa meyakinkan keluarga Thompson dan melepaskannya. Sebagai kompensasi, aku yakin Tuan Muda York pasti akan memberikan penjelasan. Aku hanya berharap dalam suasana sensitif saat ini di Wolsing, tidak ada yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Kata-kata Jesse Xavier acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan fakta tertentu. Bahkan jika orang di seberangnya adalah Mabon Wright dari keluarga Wright, tidak ada cara untuk mengubah sikapnya. Tuan muda Xavier, aku tahu bahwa kamu kemungkinan besar akan menjadi pemimpin berikutnya dari Dragon Cell. Penerus keluarga Wolsing Xavier, calon kepala penjara generasi berikutnya di Dragon Cell. Dengan dua identitas ini, bahkan aku tidak bisa menyinggungmu. Oh, aku juga lupa. Kamu dulu berada di bawah pengawasan kepala pengawal naga, dan baru-baru ini kamu kesal naga karena sebuah perintah. Sederhananya, pengawal naga pada dasarnya milikmu. Mabon Wright menghela nafas pada saat ini dan berbicara perlahan. Jadi aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusanmu ketika kamu sudah memutuskan. Tapi ada satu hal yang aku pikir kamu harus mencari tahunya. Bukan Harvey York yang mati sekarang, tapi Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing dan pewaris keluarga Thompson di Wolsing. Aku bisa pergi dan menyampaikan berita ini, dan aku bisa membuat mereka berhenti untuk membuat masalah. Tapi, apakah kamu menganggapku terlalu tinggi? Jangankan aku, bahkan jika putra Emery Wright, mungkin tidak bisa menahan hal seperti itu kan? Keluarga Thompson tidak akan pernah menyerah. Tidak ada yang mutlak di dunia. Jesse Xavier tampak acuh tak acuh. Hector Thompson menyuap pembunuhnya terlebih dahulu, dan kemudian menembak dirinya sendiri kemudian. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dialah yang bersalah. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia harus hidup selama 10 atau 8 tahun di bagian terdalam dari sel naga. Dan hari seperti itu jauh lebih tidak nyaman daripada mati. Juga, begitu Hector Thompson meninggal, petunjuk tentangnya terputus. Bukankah itu hal yang baik bagi seseorang seperti Hector Thompson untuk bisa melenyapkan semuanya sekaligus? Aku bersedia melakukan ini demi keluarga Wolsing Thompson. Kalau tidak, begitu aku mengejarnya, keluarga Wolsing Thompson mungkin akan mendapat masalah. Mabon Wright cemberut dan berkata, bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, Hector Thompson menyakiti orang lain dan dirinya sendiri, dan akhirnya kehilangan nyawanya. Tapi, kamu bisa membujukku, tetapi kamu tidak bisa membujuk keluarga Thompson. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Kita sama-sama anggota dari 10 keluarga teratas. Kamu harusnya tahu yang terbaik. Untuk 10 keluarga teratas, apakah itu kutukan, pelecehan atau peringatan, kita tidak akan menganggapnya serius. Namun, seseorang yang melenyapkan anggota keluarga, terutama seseorang dengan posisi penting seperti itu, pasti tidak akan berakhir begitu saja kan? Tidak akan berakhir. Jesse Xavier mendengus dingin. Orang-orang dari keluarga Thompson sebaiknya mengetahui satu hal terlebih dahulu. Orang yang dilukai Hector Thompson bernama Yvonne Xavier, dari keluarga Wolsing Xavier kami. Ini saudara perempuanku. Mereka bisa tetap berjuang untuk Hector Thompson, tapi kami ingin penjelasan untuk Yvonne Xavier. Berjuang sampai akhir, keluarga Wolsing Xavier mungkin bukan lawan dari keluarga Wolsing Thompson. Tapi jangan lupa, aku adalah puncak dari sel naga, di bawah 1 orang, di atas 10 juta orang. Keluarga Thompson akan berjuang sampai akhir. Silakan saja. Sudut mulut Mabon Wright bergerak, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa Jesse Xavier menyukai Harvey York. Fakta bahwa Hector Thompson hampir melenyapkan Yvonne Xavier sudah cukup untuk membuat keluarga Xavier dan Thompson bisa bertarung habis-habisan. Sekarang ada kesempatan untuk turun, bagaimana keluarga Xavier bisa bersikap sopan? Chapter 6411. Setelah terdiam lama, Mabon Wright menghela nafas dan berkata, Tuan muda Xavier, kamu benar-benar tidak memberiku cara untuk hidup. Aku telah memberikan pernyataan berdasarkan apa yang aku lihat. Aku percaya bahwa kamu akan puas dengan pengakuan ini. Aku telah melakukan apa yang bisa aku lakukan, tetapi masalahnya adalah, kamu ingin aku pergi ke rumah Thompson sebagai pelobi. Aku merasa aku tidak memiliki kemampuan. Mabon Wright terlihat sangat tidak berdaya. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin aku lakukan. Jesse Xavier berkata ringan. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu pikir aku di sini untuk urusan Yvonne Xavier, jadi aku tidak peduli dengan hukum raja.
Tetapi sebenarnya, siapa yang salah dalam masalah ini? Kamu harus memiliki penilaian dasar. Pada tolok ukur ini, aku tidak melihat ada yang salah dengan penilaianku hari ini. Terlebih lagi, bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu tidak tahu Mabon Ride? Hanya hal-hal yang terjadi di Walsing baru-baru ini, itu benar-benar tidak bisa dikacaukan lagi. Terlebih lagi, keluarga Thompson melompat keluar seperti anjing gila dan ingin melawan Harvey York sampai akhir. Aku dapat memberitahumu bahwa orang yang kalah pada akhirnya pasti bukan Harvey York. Aku memintamu untuk menjadi pelobi, bukan untuk membiarkanmu pergi ke rumah Thompson untuk dipermalukan. Sebenarnya, aku memberimu kesempatan untuk menjual bantuan kepada keluarga Thompson. Masalah ini akan menguntungkanmu tanpa harus membahayakanmu. Bahkan jika kamu akhirnya menggosok bibirmu, dan keluarga Thompson tidak akan menerimanya. Kamu juga tidak akan mengalami kerugian nyata kan? Mendengar pembicaraan fasih Jesse Xavier, kelopak mata Mabon Ride melompat. Meskipun dia tidak begitu percaya pada pertempuran sampai akhir, itu pasti bukan Harvey York atau sejenisnya yang akan menderita. Tapi masalahnya, sikap Jesse Xavier membuat orang merasa tidak nyaman. Kekuatan seperti apa yang dimiliki Harvey York? Identitas apa yang dia miliki? Apa latar belakangnya? Apa yang sebenarnya yang sedang terjadi? Yvonne Xavier tidak hanya dapat menjadi sekretarisnya, tetapi Jesse Xavier juga memberi alasan baik sengaja atau tidak sengaja. Ini tidak normal. Memikirkan hal ini, Mabon Ride menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan menyampaikan kata-kata itu kepada keluarga Thompson sesegera mungkin." "Baiklah. Aku yakin kamu bisa meyakinkan keluarga Thompson." Jesse Xavier berdiri dan menepuk bahu Mabon Ride. Selanjutnya, Walsing mungkin memiliki perubahan besar. Keluarga Wright mungkin tidak bisa bertahan sendirian. Aku berharap, dengan kejadian ini, kamu dapat memanfaatkan situasi ini dan bangkit. Setelah berbicara, Jesse Xavier mengabaikan Mabon Ride, mendorong pintu terbuka kamar presidensial, dan berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat latar belakang Jesse Xavier, Mabon Ride juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jesse Xavier berulang kali mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan besar di Walsing selanjutnya. Tapi perubahan seperti itu, mungkinkah itu bisa menggoyahkan status 10 keluarga teratas? Dan peran apa yang dimainkan Harvey York dalam insiden ini? Jesse Xavier mengabaikan pikiran mendalam Mabon Ride dan berjalan ke lobi sendirian. Tempat itu sudah kosong, dan hanya beberapa detektif sel naga yang tersisa untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Tuan Muda Xavier, pengakuannya telah direkam. Bukti di tempat kejadian juga telah dikumpulkan. Menilai dari bukti yang tersedia saat ini, Harvey York tidak bersalah. Bahkan jika ada keraguan, dia bisa dibebaskan setelah membayar jaminan sesuai dengan prinsip tidak pernah bersalah. Jesse Xavier sedikit mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan keluar dari pintu hotel, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Ya, aku telah memastikan bahwa dia tidak bersalah. Selanjutnya, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu." Chapter 6412. Jam 9 malam di Bandara Internasional Walsing. Sebuah pesawat bisnis mewah dengan bendera negara pulau diam-diam diparkir di sudut bandara. Segera, palka terbuka, dan sekelompok orang berjalan turun perlahan. Di depan, berjalan seorang pria negara pulau dengan wajah sedikit pucat. Wajahnya sangat tampan, bahkan bisa dikatakan terlalu tampan, dan penampilannya agak mirip dengan selebriti terkenal dari negara pulau. Selain tampan, pria ini juga memiliki temperamen dingin dari bangsawan negara pulau, yang membuat orang merasa tidak nyaman saat menatapnya. Dan di belakang pria itu, ada beberapa pria dan wanita yang tampak acuh tak acuh dan mengenakan jubah seni bela diri dari negara pulau. Jubah seni bela diri orang-orang ini memiliki warna yang berbeda, yang tampaknya mewakili 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Dalam hal ini, penduduk pulau telah mempelajari beberapa hal tentang negara Ha dengan baik. Pada saat ini, kelima orang ini menatap Walsing di depan mereka. Mereka tidak terlalu menghormati ibu kota berusia 1000 tahun ini, tetapi mereka bahkan lebih kritis dan sangat menghina. Di sisi lain, seorang berjalan dengan tenang saat ini, dan tidak terlalu banyak perubahan dalam ekspresinya. "Tuan Muda Tokugawa, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, sikapmu bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Tidak lama setelah orang-orang ini muncul, sebuah mobil Volkswagen muncul di depan pesawat Gulfstream. Kemudian, Jesse Xavier yang mengenakan pakaian kasual, terlihat berjalan turun. Dia dikawal oleh beberapa orang. Dilihat dari pakaiannya, mereka semua seharusnya berasal keluarga Xavier. Awalnya, dalam hal hubungan antara kamu dan aku di masa depan, aku seharusnya datang lebih awal. Sayangnya, aku baru saja menyelesaikan beberapa hal kecil. Jadi tolong maafkan aku, Tuan Muda Tokugawa. Mendengar kata-kata Jesse Xavier, Shingen Tokugawa tertawa, dan 5 penguasa pulau di belakangnya semuanya menunjukkan penghinaan. Jelas, mereka semua tahu bahwa Jesse Xavier seharusnya menjadi orang dengan status tidak kecil di Walsing dan bahkan di seluruh negara Ha. Tapi ketika menghadapi Shingen Tokugawa sendiri, dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang di negara Ha tidak mengubah satu hal selama bertahun-tahun.
Setelah Shingen Tokugawa tertawa, dia melangkah maju, berjabat tangan dengan Jessie Xavier, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Xavier, kamu terlalu sopan. Hubungan antara kita tidak dapat diubah. Kali ini lebih tentang pernikahan. Dalam istilah orang-orang negara Ha, kamu akan menjadi saudara iparku di masa depan. Kamu adalah kakak iparku. Apakah aku masih bisa menyalahkan kakak iparku? Berbicara tentang ini, Shingen Tokugawa tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata dengan penuh arti. Namun, bahkan hanya karena masalah sepele, kamu dengan sengaja terlambat menjemputku. Jika aku memikirkannya, aku meragukan ketulusan keluarga Xavier. Jessie Xavier tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Muda Tokugawa. Keluarga Xavier sudah bekerja sama dengan Shinto Wei selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahan ini. Tentu saja kami akan menunjukkan ketulusan kami kepada Shinto Wei. Tuan Muda Tokugawa. Sebagai Tuan Muda Negara Pulau, akan sangat bagus jika kamu dapat membantu keluarga Xavier kami dengan beberapa kata yang bagus. Melihat sikap rendah hati Jessie Xavier, Shingen Tokugawa mengedipkan sudut mulutnya dan berkata dengan senyum mengejek. Oh, orang-orang negara Ha masih sama, tidak ada yang berubah setelah bertahun-tahun. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sangat rentan, dan tidak layak disebut. Setelah mengatakan ini, Shingen Tokugawa tidak repot-repot memperhatikan Jessie Xavier, tetapi berjalan langsung ke Rolls-Royce Ghost yang telah disiapkan sejak lama. Chapter 6413. Beberapa menit kemudian, Rolls-Royce melaju perlahan dan mengikuti sedan Volkswagen di depan. Di dalam Rolls-Royce, Shingen Tokugawa duduk di seberang yang lain. Pada saat ini, dia menyalakan cerutu tipis, menyesap, dan berkata dengan ringan. Suiyin, apa pendapatmu tentang sikap keluarga Walsing Xavier? Itu aneh. Suiyin adalah gadis negara pulau yang menawan dengan gaya yang unik, yang membuat orang berpikir bahwa dia mungkin datang untuk syuting. Tapi dia wanita yang begitu cantik. Dia secara alami sangat sensitif terhadap informasi. Selama hari-hari bersama Shingen Tokugawa, dia telah menemukan banyak hal berguna. Karena itu, untuk banyak hal, Shingen Tokugawa tanpa sadar meminta pendapatnya. Biasanya, keluarga Walsing Xavier yang terkenal di negara Ha, pasti sulit untuk berhubungan dengannya. Putri-putri mereka, di usia muda akan bergabung dengan beberapa keluarga top lainnya. Yang tertua dan termuda telah membuat kontrak pernikahan. Tapi belum lama ini, orang-orang dari keluarga Xavier berinisiatif untuk menghubungi Shinto Wei. Mereka meminta untuk mempererat hubungan denganmu. Dan dikatakan bahwa keluarga Walsing Xavier akan menikahkanmu dengan salah satu putri mereka. Mereka bahkan tidak mencari gadis pendamping secara acak untuk membodohimu. Sebaliknya, mereka akan menikahkanmu dengan cucu terbaik dari keluarga Xavier. Selain itu, seseorang seperti Jessie Xavier benar-benar datang menjemput kita secara pribadi. Itu bahkan lebih mengejutkan. Adegan ini, seperti keluarga Walsing Xavier akan mengirim kita langsung ke venue, dan kemudian datang untuk menikah langsung di tempat. Jadi, Tuan Muda Tokugawa. Suiyin membuka mulutnya kata demi kata. Aku ragu bahwa hal ini adalah jebakan atau konspirasi. Siapa orang yang menikahiku? Shingen Tokugawa mendengar kicauan Suiyin, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya pada saat ini. Putri dari keluarga Walsing Xavier ini bernama Yvonne Xavier. Suiyin berkata sambil menyalakan ponsel tablet, mengoperasikannya sebentar, lalu menyerahkannya kepada Shingen Tokugawa. Ada banyak informasi di tablet, selain berbagai foto Yvonne Xavier, ada lebih banyak pengenalan latar belakang Yvonne Xavier. Shingen Tokugawa yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut pernikahan ini, saat melihat foto itu, matanya berbinar, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Wanita ini jauh lebih cantik dari yang kubayangkan. Di negara kepulauan kita, tindakan semacam ini jika tidak pergi untuk syuting, dia hanya akan sia-sia. Yvonne Xavier dikatakan sebagai anak tidak sah dari keluarga Xavier. Beberapa tahun yang lalu, dia tidak pernah dianggap bagian dari keluarga Xavier. Tapi baru-baru ini, dia sudah disetujui dengan suara bulat oleh manajemen senior keluarga Xavier. Awalnya, keluarga Xavier berharap dia bisa menikah dengan Hector Thompson, tuan muda keempat Walsing. Tapi aku tidak tahu mengapa, setelah Hector Thompson pergi ke Mordu, masalahnya selesai. Bagi keluarga Xavier, Yvonne Xavier adalah komoditas langka. Jika kamu tidak bisa menjualnya pertama kali, kamu bisa menjualnya untuk kedua kalinya. Jadi, mereka menetapkan target mereka di Shinto Wei kita. Karena, Shinto Wei baru-baru ini mengatur banyak hal di Walsing. Sisi baiknya, selama mereka bisa bekerja sama dengan Shinto Wei, maka sarana yang telah kita atur akan tersedia dari keluarga Xavier. Namun, ini hanya sesuatu di permukaan. Chapter 6414. Oh. Shingen Tokugawa bergumam mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama dia mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Setelah menyesap, dia berkata, jika apa yang kamu katakan ada di sisi baiknya. Kalau begitu, sebaiknya kamu juga katakan apa sisi buruknya. Suiyin mengangguk dan berkata,
Tuan Muda Tokugawa, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Namun, ada sesuatu yang baru saja kami ketahui yang tidak pernah diberitahukan oleh keluarga Xavier kepada kita. Yvonne Xavier adalah tangan kanan Harvey York, dan mereka berdua sering pergi keluar. Dari sudut pandang tertentu, Yvonne Xavier adalah wanita Harvey York. Tuan Muda Tokugawa, jika kamu akan merebut wanita dari Harvey York, maka pihak lain pasti akan melawanmu. Harvey York? Shingen Tokugawa sedikit terkejut. Mengapa aku merasa nama ini terdengar sangat akrab? Tentu saja kedengarannya tidak asing bagimu. Ketika dia berada di Wolsing, dia menghancurkan rencana besar Xin dan Wei, demikian juga saat dia berada di kota Hong Kong. Bahkan orang-orang Shinto Wei menderita di bawah tangannya ketika dia berada di outskirt. Secara keseluruhan, orang yang bernama Harvey York, semua orang di negara kepulauan sangat ingin melenyapkannya. Sayang sekali dia masih hidup dan sehat. Shingen Tokugawa tersenyum dan berkata, artinya, keluarga Xavier ingin memanfaatkan kejadian ini untuk membiarkan kita berada dalam masalah. Sui Yin mengangguk dan berkata, analisis Tuan Muda benar. Shingen Tokugawa mencibir, lalu berkata ringan. Meskipun aku sendiri tidak tahu siapa Harvey York ini. Aku tidak punya dendam dengannya. Tapi karena aku adalah Tuan Muda Shinto Wei, aku harus memikul beberapa tanggung jawab. Selain itu, kali ini kita datang ke Wolsing, misi kita adalah mengubah Wolsing menjadi surga. Karena aku akan menikah dengan keluarga Xavier, aku bisa membuat marah orang yang bernama Harvey York itu. Kalau begitu, aku akan menyetujui pernikahan ini. Pergi dan beritahu mereka, bahwa aku akan pergi ke keluarga Xavier untuk mengunjungi kepala keluarga Xavier besok. Sui Yin sedikit mengangguk, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan. Sedan Rolls-Royce akhirnya memarkir mobilnya di pintu masuk Hotel Bintang 5 dengan dekorasi yang sangat mewah. Pagi selanjutnya, Shingen Tokugawa muncul di gerbang rumah Wolsing Xavier bersama Sui Yin. Jesse Xavier sudah menunggu dengan seseorang, dan ketika dia melihat Shingen Tokugawa muncul, dia melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Tokugawa, selamat datang. Jika kamu bisa menyetujui pernikahan ini, keluarga Xavier kami pasti akan berkembang. Shingen Tokugawa mengabaikan antusiasme Jesse Xavier, dan hanya berkata ringan. Tujuan kunjunganku hari ini adalah untuk bertemu dengan tetuamu. Selain melihat kemampuan dan ketulusan keluarga Xavier, yang terbaik adalah membuat kontrak pernikahan lebih awal. Mendengar ini, Jesse Xavier tersenyum dan berkata, tidak masalah, tetua kami sudah menunggu Tuan Tokugawa sejak pagi tadi. Aku pikir Tuan Muda Tokugawa pasti akan sangat puas dengan pertemuan hari ini. Silakan lewat sini. Sambil berbicara, Jesse Xavier membawa Tokugawa Shingen dan rombongannya ke halaman samping, dan segera sampai di taman yang ditumbuhi pepohonan. Di pavilion di tengah taman, seorang lelaki tua berjas tang sedang menulis. Ketika Shingen Tokugawa dan yang lainnya mendekat, lelaki tua itu sepertinya tidak memperhatikan, tetapi dia menulis kata-kata, menghitung angka-angka romantis, dan memandang saat ini.